Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Kalau kita sudah membuat login, berhasil login, kemudian logout dan berhasil logout, sekarang waktunya kita melanjutkan untuk bagian create ya. Walaupun sebenarnya saya sudah pernah mengupload create ini, cuman mungkin agak sedikit berbeda gitu ya, karena saya menggunakan Firebase-nya itu dari Firebase yang memanggil ke Android Studio, bukan yang awal kalau video saya tahun 2020 itu dari Android Studio yang mengundang Firebase ya. Oke, kita lanjutkan dari aplikasi sebelumnya. Kita kan sudah bikin login, kemudian kita klik login, pilih akunnya, sampai muncul inputan, namun kita belum bisa menginput ya, kita hanya bisa logout. Jadi sekarang kita akan bikin inputan. Pertama yang harus kita lakukan untuk inputan adalah kita tambahkan dulu di bagian Gradle ya. Oke, ini seperti ini ya, ini belum bisa save. Kalau kita save, belum terjadi apa-apa. Pertama, kita pastikan dulu ke Gradle, build Gradle module app. Di sini kita pastikan dulu sudah ada Firebase database. Ini kan ada Firebase POM, Firebase UI, Firebase out. Nah, database kan belum ada. Supaya bisa nyimpan ke dalam database yang ada di Firebase, kita harus tambahkan satu lagi library untuk menyimpan database. Caranya seperti ini, implementation com.google main Firebase _2 Firebase main database. Nah, seperti ini ya. Google Firebase _2 Firebase main database. Untuk kodenya kita coba dulu 19.5.1. Oke, kita tambahkan satu ini dulu, lalu kita sinkron. Kita tunggu Gradle-nya. Oke, ini Gradle-nya sudah selesai. Selanjutnya kita beralih ke konsol Firebase ya. Nah, di konsol Firebase kita harus bikin database-nya dulu. Nah, di konsol Firebase ini kita pastikan project mana yang tersambung dengan aplikasi Android kita tadi ya. Kalau saya kemarin pakai data kawan Dini ini ya. Ini kita klik dulu. Kemudian kita klik bagian ini ya, di kiri ini ada real time database. Nah, ini kita klik. Kemudian kita kan belum ada database-nya, kita bikin baru create database. Nah, di sini sebenarnya bebas ya, kita mau pakai negara mana. Ya udah, karena di sini sudah pilihannya United States, kita pakai yang US aja ya. Kita langsung next. Nah, di sini kita ada, sebenarnya kan kalau di video saya terdahulu, saya langsung mengarahkan membuat rule-nya ya. Kita nggak usah bikin rule, kita bikin test mode dulu, supaya memastikan apakah sudah tersimpan datanya gitu ya. Jangan bikin rule dulu. Kita enable-kan. Nah, kalau sudah, nah ini tidak ada rule yang kita rubah ya, kita masih pakai aslinya gitu ya. Kemudian kita kembali ke Android Studio. Nah, di Android Studio kita masuk, kita akan bikin kelas baru untuk menyimpan database-nya. Untuk bikin kelas baru diklik kanan, New Kotlin Class File. Nah, di sini kita kasih nama aja misalnya data_kawan gitu ya, misalnya gitu. Ini langsung pilihannya kelas ya, langsung kita enter aja. Nah, di sini kita akan menambahkan data kelas, data kawan. Kita bisa kopas dari GitHub yang sudah pernah saya bagikan ya. Kalau di GitHub saya ini nanti Anda nyarinya data teman ya. Nah, di sini di data teman. Ini jangan di-copy semua, mulai dari baris keempat ini sampai kurung kurawal sebelum terakhir ya. Di-copy. Nah, di sini di-paste. Nah, udah kayak gini aja sudah. Kalau sudah, kita masuk ke main activity ya. Nah, sebelumnya di main activity kan
ada on click, save, logout, save, show data gitu ya. Nah, kita kan mau bikin bagian save-nya. Nah, sebelum kita edit bagian save-nya ini, kita mau nambahkan satu lagi import untuk database ya. Atau kita pilih dulu save-nya ya, kita isi dulu save-nya juga nggak apa-apa. Kita kopas aja dari ini ya, dari GitHub, kita ambil yang mainactivity.kt. Nah, bagian save ini ya, di sini on click, save, ini kita copy save-nya saja, semua bagian save. Berarti sampai sini ya, sebelum kurung kurawal, sebelum logout ini. Nah, ini kita Ctrl C, kita copy ya, Ctrl V di sini. Sudah kita masukkan di sini. Nah, perhatikan di sini masih merah Firebase Database sama Firebase Reference. Caranya supaya nggak merah, kita gulung ke atas. Di bagian import ini kita tambahkan untuk import Firebase Database sama data reference. Caranya import com.google.firebase.database ya kan, tadi database-nya masih merah soalnya. Terus database, yang pertama referen dulu ya, reference begini. Yang kedua kita import lagi. Yang kedua ini sama ya, database juga. Tapi di sini .firebase database. Sudah. Oke, kita ke bawah lagi. Oke, ini kita panggil lagi Firebase database. Masih belum bisa ya. Kalau ini masih belum bisa semua, kita cek lagi di bagian pertama ini dulu deh. Yang ini ya, yang gampang dulu. Ini set value ini mengambil dari kelas ya. Data teman nggak ada karena saya punyanya data kawan. Nanti teman-teman ngikutin dari nama kelasnya yang sudah dibikin ya. Nah, ini saya data kawan. Kemudian, oh ya, untuk show data kan belum ada. Kita hapus dulu aja yang ini. Oke. Kita lanjutkan bagian ini. Oke, ini sudah nggak merah ya. Tadi nggak sempat terekam, jadi sebenarnya ini tadi saya cuman Alt Enter, cuman pilihannya dia ternyata minta masukkan ke library-nya, ke dalam dependencies gitu ya. Kalau nggak salah tadi ada kata-kata dependencies, jadi pilih itu aja, terus nanti nunggu Gradle, sebentar aja, udah itu saja, dan udah nggak merah nih ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita bisa melanjutkan untuk menjalankan lagi aplikasinya. Kita tunggu Gradle-nya. Oke, ini ada yang error bagian Gradle yang sudah kita bikin ya, ternyata ya. Oke, kita masuk dulu ke boot Gradle-nya. Yang angka yang 1951. Ini bisa dengan cara lain ya, sebentar. Saya coba hapus dulu. Saya hapus dulu. Saya coba ngambil di ini ya, di Firebase aja. Kemudian kita pilih yang real time database. Mana real time? Ini ya. Oke. Terus get started with, kemudian add the real time database SDK to your app. Nah, ini nambahnya, makanya tadi saya pakai kode 1951 nggak mau ya, ternyata dia supportnya ke yang kode 20.0.0. Oke, kita langsung accept. Enaknya kalau lewat Firebase itu dia
kodenya sudah dikasih saran dari sana ya. Kalau saya tadi kan ngetiknya manual. Oke, kita tunggu Gradle-nya. Ini dependency setup correctly. Sudah selesai ya. Kita kembali, ini bisa kita tutup. Nah ini ya, dia masuk di sini nih. Di 20.001. Oke, sekarang kita jalankan lagi aplikasinya. Kita tunggu Gradle-nya. Oke, ini Gradle-nya sudah berhasil. Kita lihat aplikasinya. Kita coba masukkan data ya. Misalnya nama saya, kemudian alamat Singosari, kemudian nomor teleponnya saya isi 081111111 gitu ya. Terus kita simpan. Nah, data tersimpan. Untuk ngeceknya ini kan belum bisa lihat data, kita cek bisa lewat Firebase-nya. Di Firebase, nah ini bisa kita lihat sudah nggak nol ya, adminnya diklik. Nah ini sudah ada satu record data teman. Nah ini isinya udah masuk ya. Ini kalau istilah Jawanya ting jelimet gitu ya, kita betulkan dulu rule-nya. Karena tadi rule-nya kan saya pakai yang mode uji coba. Nah, sekarang kita pakai rule yang sebenarnya. Kita bisa lihat dari file presentasi yang sudah pernah saya bagikan ini ya. Yang ini bagian rule database. Mana ya? Nah, ini. Kita ngikut yang ini ya. Ada rule admin $UID gitu. Kita coba ini ya. Oke, berarti di sini ditambahin petik admin A-nya besar, petik, kemudian titik 2, kurung kurawal, terus tambah petik lagi $UID, titik 2, kurung kurawal, habis gitu data teman ya. Oh, saya pakai data kawan kayaknya ya. Data kawan. Kemudian titik 2, kurung kurawal pembuka. Nah, lalu isinya yang golongannya read write ini. Ini bisa kita cut aja, dipaste di sini. Lalu kita rapikan. Nah, ini isinya nggak gini ya, kita ganti aja sesuai dengan slide yang sudah saya bagikan ini ya. Petik $UID, terus sama dengan out titik UID, tanda petik, koma. Nah ini kita, petiknya double. Sebentar. Gini ya. Ini bisa kita copy, paste di bawahnya sini. Hati-hati komanya jangan ikut ya. Udah, ini kalau sudah kita publish. Oke, kita kembali ke Android Studio kita. Jalankan lagi aplikasinya. Oke, ini sudah selesai Gradle-nya. Kita lihat aplikasinya. Kita masukkan data lain ya. Nomor handphonenya. Misalnya begini. Terus kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Kita cek di Firebase. Harusnya sudah ada 2 record ya. Nah, ini belum. Oke, di sini saya pakai data teman ya, di sini ya namanya ya. Oke, kita kembali dulu ke aplikasi Android-nya. Tadi di bagian main activity ya.
Ini saya turunkan dulu. Main activity bagian save. Oh iya benar ya, ini data teman. Sebentar, kita cek dulu di Firebase-nya tadi. Kita cek di Firebase. Di Firebase ini kan pakai data teman ya, namanya admin, data teman, kemudian isi datanya. Ini sudah benar admin, data teman, atau kita lihatnya di rule-nya juga bisa. Oh, ini rule-nya saya pakai data kawan. Oke. Sebentar. Oke. Karena saya rule-nya sudah pakai data kawan, ini data kawannya jangan ada spasi ya, digandeng aja. Terus kita publish. Nah, terus saya kembali ke Android Studio tadi. Di sini, ini data kawan. Nah, kita sesuaikan sama yang di Firebase ya. Kalau sudah, kita jalankan lagi aplikasinya. Oke, ini sudah selesai terinstall. Kita coba masukkan data yang tadi ya. Tadi kan belum berhasil tersimpan. Nah, kita klik simpan. Nah, data tersimpan ya. Kita cek di Firebase. Bagian data. Oke, ini ada dua, ada data kawan, ada data teman. Karena memang data teman itu yang awal tadi saya bikin, dan saya setelah ganti rule tadi sudah masuk di sini ya, di data kawan ini. Nah, ini kita sudah berhasil memasukkan database-nya. Baiklah, sekian dulu video untuk lanjutan create-nya. Tapi Anda bisa mengikuti video saya selanjutnya, bagaimana sih caranya nambahkan satu record lagi supaya record-nya itu nggak melulu inputan string seperti ini ya, misalnya inputan jenis kelamin. Oke, kita akhiri dulu video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.